dengar mana? Salam sapa saya ucapkan. Assalamualaikum hadirin semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Satu lagi, pantun. Apa tuh? Main layangan benangnya putus. Kakak dong. Ya, enggak dong. Apa tuh penangan tuh? Apa? Ulang lagi lah. Main layangan benangnya putus. Layangan jatuh di atas pohon kaktus. Agar silaturahmi tidak terputus, pinjam dulu satu. Saya bayar ini punya hutang. Jangan 2.000. Ada bonus lagi dua. Nih, pertama kalian kenal nggak sama saya siapa? Toki. Hah? Bukan. Lah, masa nggak kenal? Kan saya calegnya. Tapi mohon maaf nih. Saya nggak kenal sama kalian semua. Lah, kenapa begitu? Kalian mana yang kenal sama rakyatnya? Oke, biar lebih kenal kita kenalan dulu. Perkenalkan, saya Ahmad Syauki Muzaki dari 10 TITL 1. Nih, ngomong-ngomong Indonesia ini kan negaranya negara demokrasi nih. Iya. Yang dimana kalau misalkan untuk mengambil sebuah keputusan, mereka pasti akan mengikuti suara terbanyak. Iya. Nah, untuk menampung suara-suara atau aspirasi itu, pasti ada yang namanya partai politik, ya kan? Mau berapapun banyaknya, yang namanya negara demokrasi itu pasti ada partai politik. Nah, partai politik itu kan digunakan sebagai sarana atau prasarana untuk menyampaikan aspirasi atau suara-suara rakyat nih. Ya. Tapi coba bayangin, sekarang kalau kalian tuh pas terakhir pemilu, pasti di namanya kendaraan-kendaraan umum kayak di angkot itu malah mereka jadikan sebagai bahan promosi mereka untuk menarik suara. Kayak contohnya tuh di angkot-angkot tuh ada tuh, di belakangnya ada gambar caleg nomor 1 partai BBBB, dukung saya. Bebek. Dukung saya. Yang dukung saya nanti saya kasih hadiah. Biasa merah-merah dulu. Ada 10. Oke. Iya. Jangan, takutnya nanti bandengnya lepas saya yang duduk. Iya. Oke. Makanya kadang sekarang tuh orang-orang Indonesia kalau misalkan naik angkot, mereka tuh bukan berdasarkan jurusan. Kayak misalkan nih, dari sini, dari Grogol, pengen ke Kota Tua. Nah, di situ ada poster, misalkan caleg nomor 1, Ahmad Syaroni dari Partai Nasdem. Ah, Ahmad Syaroni, jangan. Kalau gitu nanti saya yang masuk. Ya, Bang Ahmad Ubay. Nah, Ahmad Rafi Ahmad aja. Nih, Mahfud nanti mau jadi malah Mahfud MD lagi. Beda. Oke, kita lanjut lagi, balik lagi. Tadi kan terakhir kita sampai orang-orang itu kalau misalkan naik angkot bukan berdasarkan tujuan tapi berdasarkan poster caleg yang ditempel di angkotnya itu. Jadi bayangin. Nih, tadi dia tuh pengen ke arah Grogol. Tapi dia tuh naiknya kemana dah? Malah ke Tanah Abang. Bayangin, dia naik ke pasar Tanah Abang. Gara-gara di situ ada poster calegnya. Nah, ayo udah sampai, udah naik di angkot. Pas ditanyain nama supirnya, turun mana bang? Grogol. Lah koplak, lu ngapain di sini? Yang Grogol itu di sono. Ya udah sih bang, apa kan ada Prabowo. Kan lumayan dapat makan siang gratis. Tapi kayaknya sampai sini belum ada ya, belum kebagian ya. Makan pagi itu juga bawa sendiri. Aduh, cocok. Nah, makanya mulai dari situ banyak tuh warga Indo yang FOMO lah bahasanya, jadi ikut-ikutan, bukannya naik sesuai arah tujuannya, malah ikut sesuai poster calegnya. Mending dituntun yang benar. Coba kalau dituntun buat tujuan. Nah, coba dari situ mereka itu pada kepikiran mulai, oh iya, kalau kayak gini kenapa nggak jadi caleg aja ya, banyak yang ngikutin duluan nanti bahasanya. Nah, dari situ mulai dah, kalau kalian pengen caleg
kalau menurut Pramono Anung nih ya, Pramono Anung sekitaran kita itu minimal nih ya punya harta 6 miliar buat bagi-bagi. Tapi bagi-baginya nggak cuma-cuma, kalau ngambilin Waduh. Tapi kalau kalian satu M-nya ketinggalan. Miskin. aduh. Iya. Makanya coba kalau bayangin sekarang di sini saya mau nyalek. Nah, saya tuh buat dananya itu, buat biayanya saya ngambil buat ikut lomba stand up komedi kayak gini. Nah, bayangin kalau saya menang stand up komedi itu total buat jadi juara satunya itu 50 juta. Masa harus menang 120 kali sih stand up komedinya? Enggak sih, enggak. Soalnya takutnya dituduh nah terus besokannya langsung masuk penjara. Waduh. Ah, enggak. Lagi miskin. Iya, takut dijarah. Tapi aman kok, orang dia ada di negeri. Luar negeri. Biarin lah, nggak apa-apa. Kan soalnya waktu itu kan sempet viral. Hashtag kabur aja dulu. Coba deh kabur. Iya. Kabur kan. Menghilang tanpa jejak. Nah, mulai dari situ saya tuh mulai kepikiran. Kan yang namanya caleg itu kan salah satu contohnya kan DPR tuh. Nah, di DPR itu kan dia kan gedungnya kan di Senayan kan. Di Senayan itu kan gedungnya tinggi-tinggi, temboknya tinggi. Biar kan demo ya? Aduh, kalau demo mah udah langganan kok, tahunan juga pasti ada kali itu. Biar nggak bisa ditembus maksudnya. Oh iya, lupa kan kemarin kan dikasih oli biar nggak jatuh pas demo. Nah, dari situ saya mulai kepikiran, loh kenapa ya gedung DPR itu kan dipindahin aja ke pasar, kan lengkap di situ. Di sana ada yang jual beli ada, yang di sono yang maling juga ada. Nah, terus di sana pokoknya macam-macam ada dah. Bahkan di situ juga ada preman. Tahu sendiri kan kalau preman pasar itu kayak gimana? Sini loh, duit, sini, ada duit, biar ada duit, mati dari sini. Nah, coba kalau yang nyaleknya itu mereka pindahin gedungnya udah ke pasar nih. Tapi kalau ke pasar gak mungkin lah kalau mereka tetap bawanya pakai Pajero. Masa mau ikut pakai motor Supra kayak rakyatnya sih? Tapi kamu turun tangan. Nah, kalau turun tangan berarti gini. Iya. Nah, dari situ saya mulai kepikiran, loh kalau misalkan udah pindah nih ya, nah terus calegnya dia pengen ke gedung DPR, terus ketemu preman, bayangin preman negara versus preman pasar, gimana itu jadinya? Nih, bisa aja sih, cuman kayaknya nggak mungkin deh, soalnya kalau preman pasar rata-rata kan golongan bawah nih. Nah, kalau misalkan udah golongan atas, siap-siap kalau nggak mau penjara ya udah mati di tangan dia. Nah, ketemu lagi gitu. Nih, jadi mulai kepikiran nih saya nih, kayak gini. Coba, anggaplah kalau misalkan saya nih preman pasar. Nah, bang, gak jadi dah. Lu, caleg ya bang ya? Ya. Aduh, kacau nih ya.